Assalamualaikum Ustaz Jovan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana cuaca di Seattle, Amerika? Nampaknya kalau saya lihat dari Syekh Google hampir 31 derajat. Panas sekali gitu Bang. Ustaz Jovan ya. Oh, betul kan? Ya lumayan sekarang, Huh. 80 Fahrenheit ya. Oh, 80 Fahrenheit. Lumayan. Iya. Ini apa yang Ustadz sebelum berita dari langit ini kita dapat berita dari Associated Press dan kantor berita yang umum di dunia ini, framingnya ini Donald Trump sama Biden ini sedang heng hong ini. Apa yang terjadi sebenarnya di Amerika sana, dan ini dua-duanya tidak berpengaruh terhadap umat Islam atau macam mana Ustadz, umat menghadapi kisah karena kalau berita dari Amerika tuh jatuh lilit, jatuh apa pacul pun dunia tahu gitu. Silakan Ustaz Jovan. Iya, bagi umat Islam memang si malakama ya. Hmm. Kedua-duanya is not best choice. Begitu. Ya, dari yang satu yang sekarang ini memang dari segi itu ya fit, badannya sudah nggak fit ya. Oh ya, banyak jok yang dalam perdebatan mereka kemarin. Kemudian juga umat Islam ingin menjatuhkan sanksi kepada dia karena dukungan dia luar biasa terhadap genosida di Israel. Genosida, betul. Iya. Kemudian yang satu lagi memang satu segi positifnya selama dulu 5 tahun jadi presiden nggak pernah ada perang gitu. Ya, tapi retorikanya memang anti segala-galanya. Termasuk anti Islam. Luar biasa. Nah, apa nih berita dari langit Ustadz Jovan di tengah dunia yang sedemikian rikuh ini sekarang ini? Apa orang banyak yang lagi garuk-garuk kepala apa yang akan terjadi? Kalau saya bilang ya inilah melengkapi tanda-tanda akhir zaman, tapi dari zaman Rasul juga sudah diingatkan tentang akhir zaman. Tafadhol Ustaz, cerita berita dari langit menjelang satu Muharram pula ini. Tafadhol. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ada sebuah akhlak mulia. Bahasa Arabnya artinya taghaful. Artinya dia mendengar melihat tapi pura-pura nggak mendengar melihat. Jadi taghaful ini akhlak para nabi ya, para solihin ya, termasuk taghaful artinya orang yang tidak mencari-cari kesalahan orang lain, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, orang yang memaklumi kalau anak kecil, orang bodoh, orang awam berbuat salah. Pokoknya tidak membuat orang mukanya merah. Nah, akhlak taghaful ini itu di Quran banyak sekali contohnya. Misalnya Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil, orang yang ngomongnya keras dan sebagainya, itu dia dia tidak selalu menjawab dengan yang sama. Salama, jadi diignore, nggak diperhatikan. Baik. Ingat Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mengakalin agar supaya adiknya Bunyamin tinggal sama dia, maka salah satu gelas dia dan emas itu ditaruh di tempatnya Bunyamin, sehingga ketika mereka diperiksa ada pada Bunyamin. Maka para saudara-saudaranya mengatakan, qalu in yasrik faqad saraka akun lahu min qabl. Oh, memang kalau adiknya mencuri memang ikuti jejak kakaknya dulu, Yusuf. Bayangkan coba Yusuf sekarang sebagai presiden, sebagai raja di Mesir yang berkuasa, itu kan sekarang dituduh mencuri lagi. Bukan main kan? Kalau Yusuf tidak punya akhlak taghaful, langsung aja tinggal tunjuk itu langsung dipancung semuanya. Tapi kata Quran, fa asarraha Yusuf fi nafsi. Yusuf pura-pura nggak tahu, disembunyikan. Itu taghaful namanya. Ada ketika Nabi Musa alaihissalam dituduh oleh Firaun,
innahu lamajnun. Itu tuh yang ngomong tuh orang gila kan ya. Musa nggak perhatikan. Dia bilang, saya nggak gila nggak. Dia hanya fokus kepada subjek. Qala rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Nah, demikian juga di dalam sunnah-sunnah sirah Nabi banyak sekali Nabi itu berakhlak taghaful. Misalnya ketika istrinya Abu Lahab membayar anak-anak untuk memanggil Nabi dengan nama Muzammam. Jadi kalau Nabi datang, anak kumpul Muzammam, pergi Muzammam. Sahabat nggak enak ini Nabi kok dikasih nama Muzammam. Muhammad kan terpuji, Muzammam artinya tercela. Jadi Rasulullah, we have to do something ini. Kenapa? Dia bilang, dia panggil kamu Muzammam. Nabi senyum. Saya kira dia panggil orang lain karena nama saya Muhammad. Takaful. Atau ada orang dulu dia pertama kali panen anggurnya. Jadi supaya barakah, dibawa anggur itu Rasulullah. Saya ingin kamu yang pertama mencicipi anggur ini. Dibuka mulut Nabi, ditaruhlah dia. Ditaruh, dimakan sama Nabi. Sambil senyum. Yang kedua, yang ketiga. Pas yang ketiga, dia ikut makan juga. Ternyata itu anggur asam. Ya Rasulullah, ini anggur asam. Kamu kok diam saja malah senyum. Dia bilang, saya tidak mau menjatuhkan kegembiraan kamu, menghilangkan. Kamu tidak gembira saya makan. Itu ya. Ketika orang Yahudi, Nabi sedang duduk sama Aisyah, orang Yahudi lewat. Ya Muhammad, assalamualaikum. Ya, kalau kita nggak tahu itu artinya assalamualaikum. Padahal itu racun untuk salam. Assalamualaikum. Panjang. Ya, bukan salam kan. Aisyah langsung berdiri marah katanya. Assalamualaikum walanatullah. Assalamualaikum. Rasulullah memandang kepada Aisyah dengan senyum. Aisyah, take it easy. Take it easy, masya Allah. Take it easy, Aisyah. Berlaku lembutlah, karena kelembutan itu akan membuat sesuatu menjadi indah. Itu kan. Kamu kata ya Rasulullah, kamu nggak dengar dia panggil kamu? Dia mengatakan assalamualaikum. Ya saya dengar, saya jawab juga. You too, kamu juga. Wassalamualaikum. Ya. Atau ada lagi seorang hakim namanya Hatim al-Asram. Hatim yang tuli, padahal dia nggak tuli. Jadi dia ketika ada seorang perempuan menyampaikan case-nya, rupanya dia sakit perut, dia kentut. Kedengaran, orang-orang dengarkan. Ya Allah, mukanya udah merah, kentut di depan hakim. Tapi Hatim tahu ini perempuan malu. Dia bilang, Bu, bisakah mendekat ke saya? Saya kurang dengar. Oh, gembira si ibu itu. Berarti nggak dengar tadi. Ya, Allah. Atau termasuk taghaful, ya kayak Atha bin Abi Rabah, seorang ulama besar. Kadang-kadang ada orang bercerita, dia sudah tahu ceritanya itu. Saya ingat, ya, dia pura-pura, oh begitu ya gitu. Terutama. Jadi kadang-kadang kita kan kadang-kadang orang betul. Udah bosan ini kata. Udah basi. Ya, dia pura-pura. Betul, sering. Istri, itu istri itu kadang kalau istri berbuat salah atau masak kurang garam sebagainya, itu si suami mesti pura-pura. Saya dulu ada kisah seorang suami pulang ke rumah lapar, capek, istrinya belum selesai masak. Dia bilang, yang tolong bikin Indomie aja dulu. Bikin dia. Rupanya lagi bikin Indomie itu, dia lagi ngobrol sama temannya. Jadi taruh garam kebanyakan. Coba bayangkan, ya Pak Ihsan, lapar, capek, kemudian Indominya asin. Ya. Nah ini karena dia berakhlak taghaf. Dipanggil istrinya. Yang sih, ada apa? Saya belum sini, duduk. Mau apa katanya? Saya udah lama nggak nyuapin kamu. Ingin saya suapin kamu. Langsung disuapin. Ada yang kesinggung ini di rumahnya ini. Ada yang kesinggung. Ya, kan beres semua. Kan? Atau dulu ada seorang raja Syah Hasan. Jadi ketika
kudeta dan gagal, ditangkapi semua orang. Kemudian dia minta di depan para tentara, para jenderal yang ikut kudeta itu, minta dikasih nama-nama yang ikut kudeta. Dikasihkan nama-nama itu. Begitu diterima, di situ ada api, situ langsung dibakar. Kaget semua itu. Berarti dia nggak tahu siapa kan? Itu kena sikap tagaful dia, pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu siapa yang di belakang. Itu semua tentara yang tadinya kudeta, tadinya memusuhi raja, maka mereka mensupport raja. Sehingga kerajaannya lama dia kuat, didukung oleh orang-orang yang dulu kena tagaful itu. Ya. Jadi kesimpulannya, akhlak tagaful ini membuat orang disenangnya. Karena orang itu nggak senang kalau sedikit, yang sedikit kecil-kecil aja diperkarakan. Kalau keluarga, masyarakat bersikap tagaful, itu akan hidup tenang dan bahagia. Karena ini sifat-sifat para orang-orang dulu, ya. Nah, tapi sebagai penutup, nggak boleh tagaful dalam masalah agama. Itu nggak boleh. Bahaya. Hanya mungkin juga cara negurnya dengan cara yang baik. Gitu kan. Misalnya Nabi Muhammad SAW ketika dia pulang ke rumah, tanya kepada Aisyah, ada sarapan nggak? Nah, kata Aisyah, nggak ada katanya. Udah saya puasa aja. Tapi ketika Aisyah berbuat ghibah, ketika dia mengatakan bahwa Sofia itu nggak cocok untuk jadi, karena dia marah Nabi. Karena ini ghibah ini kan. Aisyah tahu gak kata-kata pendek, kalau kau lemparkan ke laut akan berubah warnanya dan juga bauannya. Ketika Usama itu, Nabi bukan main cinta sama Usama itu, dari kecil yang ngasuh Nabi itu. Jadi ketika kalau keluarga Usama ada yang mencuri, maka dia mengirim Usama untuk maafkan, marah Nabi. Usama tahu gak, Nabi Allah mensiksa orang-orang dulu, karena kalau orang-orang tingkat elit tinggi itu berbuat crime, itu nggak dihukum. Orang rendah baru dihukum. Nah, atau kita anak kita nggak tahu untuk fajar, itu nggak boleh kita tagaful, dibiarkan. Atau suami bawa income yang haram, nggak boleh si istri malah senang gitu kan. Atau apa yang terjadi sekarang di Gaza, itu nggak boleh tagaful. Kita harus menghilangkan kezaliman, ya. Jadi itulah akhlak para anbiya. Marilah kita mempunyai akhlak seperti ini supaya hidup bahagia, tenang, disenangi oleh orang, insyaallah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban, luar biasa pencerahannya di Jumat ini, penuh berkah dan ini memang ditunggu kalau hari Jumat selalu, apalagi sama pendengar di Purwakarta tuh. Aduh, masya Allah. Terima kasih Ustadz Joban, selamat menikmati berdakwah di Amerika, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.